Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan kajian kita tentang jalan menuju takwa. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa jalan menuju takwa yang pertama adalah muahadah, mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah muraqabah. Jalan menuju takwa yang kedua adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi satu cara agar kita senantiasa terhindar dari dosa dan maksiat, agar kita memiliki semangat untuk beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma hiyal ihsan?" Apa itu yang dimaksud dengan ihsan? Apa yang dimaksud dengan ibadah yang terbaik, ibadah yang paling tinggi? Di semua ibadah yang kita lakukan, maka ibadah yang paling tinggi adalah ihsan. Apa itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Seseorang yang ketika menyembah Allah, seolah-olah dia melihat Allah ada di hadapannya. Kalaupun dia tidak mampu seolah-olah melihat Allah ada di hadapannya, maka yang kedua, yang ini harus ada, yaitu merasakan Allah melihat ibadahnya. Ketika kita merasakan Allah melihat ibadah kita, maka dikala itu kita akan merasakan nikmat dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang melihat kita di tempat yang ramai. Dialah Allah yang melihat kita di tempat yang sunyi. Dialah Allah yang melihat kita di semua keadaan. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika engkau berada di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada yang melihatmu, maka itulah sesungguhnya ujian yang terberat bagi seorang hamba untuk senantiasa taat kepada Allah. Karena tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang orang tidak melihat, biasanya setan selalu menggoda kita untuk berbuat maksiat dan dosa. Bisikan-bisikan setan untuk kita melakukan maksiat dan dosa sangat kuat sekali di tempat yang sunyi dan sepi. Oleh karena itu sahabat sekalian, merasalah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini selalu bahagia. Karena kita merasakan selalu ada Allah dalam semua kehidupan kita. Apa yang menyebabkan orang itu sedih? Apa yang menyebabkan orang itu galau? Karena dia merasa sendiri. Merasa tidak ada yang membantu. Merasa semua orang meninggalkannya. Padahal ketika dia bersama Allah, walaupun semua orang meninggalkannya, walaupun semua orang tidak ada yang membantu, tapi Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah meninggalkan hamba-hamba yang bertawakal, yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dia sendiri, itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berdua saja bersamanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika tidak ada lagi yang menolongnya, ketika tidak ada lagi yang membantunya, bahkan ayahnya sendiri pun tidak menolongnya ketika dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Tapi Ibrahim punya Allah. Bahkan ketika malaikat menawarkan pertolongan, ya Ibrahim, kalau kau mau saya akan bantu, saya akan padamkan api itu. Saya akan selesaikan semuanya. Tapi Ibrahim tidak mau. Baginya bantuan makhluk itu tidak penting. Cukup baginya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat inilah yang harusnya kita ucapkan setiap saat, kita ucapkan setiap kali kita merasakan bahwa kita selalu sepi dan sunyi dari bantuan manusia. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Allah sebagai penolong, Allah sebagai pelindung. Masya Allah. Itu yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam merasa tenang dan tentram. Karena dia yakin betul tidak akan mungkin Allah membiarkannya, mencelakakannya. Pasti Allah akan menolongnya, akan melindunginya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Ketika dia merasakan Allah ada dalam hidupnya, ketika dia merasakan Allah ada bersamanya, maka kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil menyebabkan sesuatu yang biasa terjadi, ya, natural, hukum alam berubah. Biasanya api itu bersifat panas, tapi dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, api yang panas bisa menjadi dingin. Ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat. Bukan cuma dingin, tapi salam, menyejukkan, menenteramkan. Jadi api yang kalau kita terbakar itu panas menjadi dingin, api yang sangat kita takuti justru bagi Nabi Ibrahim api itu menenangkan, menenteramkan, dan api itu adalah sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ajaibnya orang-orang yang selalu merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Allah, maka sesuatu yang biasa itu bisa menjadi luar biasa. Maka kalau kita ingin merubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, maka rasakan Allah selalu bersama kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, jauh dari maksiat dan dosa, dan semangat untuk beribadah, rasakan Allah selalu bersama kita. Karena tidak ada satupun maksiat dan dosa yang dilakukan oleh manusia kecuali ketika manusia itu lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kata Allah, janganlah engkau menjadi orang yang lupa kepada Allah. Janganlah engkau menjadi orang yang tidak ingat kepada Allah. Janganlah engkau tinggalkan Allah sehingga engkau lupa kepada dirimu sendiri. Lupa diri itu berawal dari lupanya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rasakan Allah bersama kita, mengawasi kita, sehingga kita akan dijauhkan dari maksiat dan dosa, dan kita akan didekatkan dari kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.